Jadi overdimensi itu sebetulnya kejahatan lalu lintas, bukan pelanggaran. Yang prosesnya bukan ditilang, tapi diproses pengadilan. Kalau overload itu sebuah pelanggaran, hanya ditilang. Sudah banyak sekali korban jiwa, 3-4 orang meninggal setiap jam karena kecelakaan lalu lintas. Tentang angkutan logistik itu adalah preman dan pungli. Saya Kakor Lantas Polri, saya jamin. Kalau ada, saya tindak tegas. Mantan Kakor Lantas, ya Kakor Lantas. Iya, harus betul. selesai tahun ini. Harus Kakor Lantas Polri tidak bangga melakukan penegakan hukum. Ketika saat ini kami menindak itu, terjadi reaksi sosial, unjuk rasa, dan bahkan memblokir tol. Negara tidak mau melihat reaksi seperti itu. Kita ingin memberikan pelajaran kepada para operator bahwa ini bukan persoalan pengemudi saja, tapi lebih banyak persoalan para operator maupun pemilik kendaraan. Berarti sesungguhnya yang sudah melakukan pelanggaran, apakah itu diinformasikan ke mereka dan diberikan sanksi lah? Bahwa itu overload, kita integrasikan ke Hubnet, polisi bisa mengawasi barang-barang apa saja, orkestrasi dari semua KL dikoordinasi oleh Pak AHY. Ini saya optimis untuk 2027 zero odol. Kalau masih ada yang membandel, ya udah berhadapan dengan hukum. Pak Menteri AHY komitmen untuk harus tertib dan harus ditindak. Banyak orang menganggap bahwa truk kelebihan muatan alias odol, over dimension and overload seringkali dianggap sebagai pemandangan yang biasa di jalan. Padahal yang sering tidak terlihat adalah dampaknya. Kendaraan oleng, remblong, jalan rusak, logistik yang tidak sehat, dan yang paling serius nyawa manusia yang dipertaruhkan. Nah karena itu hari ini kita ingin membahas tentang kebijakan odol bukan hanya sebagai pelanggaran lalu lintas tapi sebagai persoalan yang lebih besar. Keselamatan publik, disiplin tentang rantai logistik, dan juga kesiapan Indonesia menuju zero odol 2027. Dan diskusi hari ini sangat menarik karena dua narasumber yang sudah hadir di sini benar-benar paham di lapangan, paham tentang sistemnya, dan sama-sama pernah memimpin di sisi lalu lintas. Jadi kita akan langsung melihat isu ini dari sudut yang terjadi di jalan, tapi juga yang terjadi di belakang layar termasuk juga kebijakannya. Dan sudah hadir bersama saya yang pertama adalah Pak Irjen Pol Aan Suhanan selaku Dirjen Perhubungan Darat dan juga Pak Irjen Pol Agus Suryo Nugroho selaku Kakor Lantas. Salam presisi. Halo. Halo pagi. Luar biasa, ini dua-duanya orang-orang yang berada di lapangan setiap hari melihat yang terjadi di lapangan dan juga pembuat kebijakan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di Inframi. Hari ini kita akan bahas tentang odol. Mungkin langsung aja saya ke Pak Kakor Lantas dulu ya. Dari hal yang paling sederhana agar masyarakat tahu sebenarnya odol itu apa sih dan kenapa ini menjadi hal-hal yang sangat dianggap penting dan tidak biasa. Dari Pak Kakor Lantas dulu. Baik, jauh sebelum kebijakan ya, kita harus bicara undang-undang. Ya. Undang-undang Lalu Lintas tahun 22/2009 berkaitan dengan overdimensi dan overload. Mohon maaf, bukan odol. Oke. Dari undang-undang itu adalah overdimensi itu sendiri, overload itu sendiri. Iya. Maka dari itu dari pasal 277 mestinya dari tahun 2009 itu sudah dilakukan penegakan hukum. Tetapi karena fenomenanya tentang overdimensi dan overload dan persoalannya yang dinamikanya tentunya harus dilihat dari beberapa aspek, baik aspek hukum, aspek ekonomi, logistik, termasuk yang paling terpenting adalah aspek keselamatan. Yeah. Maka dari itu Korlantas Polri dengan Kementerian Perhubungan, terutama Pak Dirjen, telah membuat kebijakan tentang ke depan melakukan penertiban kaitannya dengan overdimensi dan overload. Oleh sebab itu saat ini kita sudah melangkah yang dipimpin langsung oleh Pak Dirjen Pak Kementerian Perhubungan, blueprint menuju zero overdimensi dan overload di tahun 2027. Iya, nah ini juga satu diksi yang harusnya sangat dipahami masyarakat ya, karena mungkin orang nggak gitu mengenal odol, tapi kan supaya lebih mudah disingkat odol. Kalau orang yang mengingatnya odol kan pikirnya pasta gigi ya, padahal sebenarnya itu sebuah term truk odol yang memang overdimensi, dimensinya jauh lebih besar dari yang seharusnya dan overload gitu. Makanya kalau dari Pak Kakor Lantas bilang jangan disingkat odol, pokoknya overdimension, overload ya, karena latar belakangnya awalnya justru malah itu dipisah ya, dan itu menjadi sangat penting. Nah kalau dari Pak Dirjen sendiri ya, ini kan sebenarnya dari sisi kebijakan kita sudah lihat bahwa ini bukan sesuatu hal yang baru. Permasalahan yang terjadi di lapangan sudah banyak sekali korban jiwa. Bahkan ini tercatat
setiap tahunnya tuh sekitar 26.000 sampai 27.000 korban kecelakaan. Itu kalau dihitung kira-kira 3 sampai 4 orang meninggal setiap jam karena kecelakaan lalu lintas, dan 10,5% itu dikontribusi oleh angkutan darat gitu. Masalahnya sudah lama, sudah banyak sekali hal-hal negatif, tapi kenapa sampai hari ini belum selesai juga gitu? Kendalanya di mana? Jadi persoalan overdimensi overload ini ada 3 persoalan sebenarnya. Yang pertama, yang paling utama ini persoalan keselamatan. Tadi disampaikan ya, data dari kepolisian sungguh sangat memprihatinkan ya. Data kecelakaan lalu lintas itu sampai 26 ribu ya, bagus ya. Ini jadi persoalan pertama adalah keselamatan yang sampai saat ini masyarakat tidak memahami ya akibat dari masalah kecelakaan lalu lintas ini. Yang kedua, ini persoalan beban negara. Daya rusak daripada kendaraan yang overdimensi overload ini sangat luar biasa. Usia jalan yang seharusnya 10 tahun, ini 3 tahun harus sudah dipreservasi lagi, harus diperbaiki. Ini artinya ada uang negara yang terbuang ke situ ya akibat odol. Yang ketiga, ini persoalan sosial tadi, masyarakat ya. Banyak masalah yang ditimbulkan dari kendaraan overdimensi overload ini terhadap situasi sosial yang ada di masyarakat ya. Kemudian kalau kita melihat odol atau saya nanti ditunggu sama Pak Agus ya. Iya, gimana nih? Apa mungkin untuk mudahnya? Nah ini mungkin menjadi tantangan ya, karena kalau kita selalu ngomongnya overdimension overload mungkin kayak kepanjangan, akhirnya jadi termnya tuh jadi odol. Kalau kita banyak masyarakat termasuk kita orang awam ya, melihat overdimensi overload ini hanya melihat di jalan saja ya, melihat itu pelanggaran lalu lintas. Betul, itu adalah pelanggaran lalu lintas sesuai dengan tadi pernyataan Pak Agus. Sejak 2009 itu sudah diatur sebenarnya pasal overdimensi, kemudian overload itu sudah diatur. Tapi sebenarnya bukan itu permasalahannya. Pelanggaran itu hanya simptom aja atau gejala-gejala saja. Ya, yang kita tangani selama ini hanya gejalanya saja, pelanggarannya saja. Artinya sudah di ujung nih. Padahal ini sistem ya. Angkutan logistik, angkutan barang itu sistem. Ada di hulu, mulai dari kebijakan sampai dengan regulasi, kemudian titik muat dan lain sebagainya, sampai ke tengah, sampai di jalan, sampai di hilir. Ya. Ini yang sebenarnya harus kita garap. Jadi tidak hanya di Pak Agus, masalah pelanggarannya saja, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Ya. Karena terbukti sejak 2009 ini masalah overdimensi overload ini masih tetap terjadi. Dan yang kedua, ini komitmen. Ya. Komitmen dari seluruh kementerian lembaga. Yang pertama, karena dalam ekosistem angkutan logistik ini tidak hanya kepolisian, tidak hanya Kementerian Perhubungan, tapi ada kementerian lain yang ada di situ. Ya, itu yang pertama, komitmen untuk zero odol. Ya. Yang kedua, komitmen dari para pengusaha juga. Baik itu operator angkutan maupun yang punya jalan, yang punya barang. Yang punya barang, betul. Pengusaha yang punya barang. Yang mengirimkan barang itu ya. Itu harus punya komitmen yang sama. Untuk tidak overdimensi, overload. Untuk pemilik barang tidak menggunakan kendaraan yang overdimensi, ya. Barangnya juga harus sesuai dengan yang diizinkan, ya. Dan tentu yang terakhir komitmen dari seluruh lapisan masyarakat. Ya. Ini yang karena komitmen ini perlu untuk sebagai titik awal ya, semangat kita untuk merealisasikan zero odol 2027 ini. Kira itu. Iya, setuju sih. Jadi bukan hanya di akhirnya saja hilir yang tertangkap, yang terlihat itu yang kemungkinan besar biasanya supirnya juga salah satunya, tapi sesungguhnya pelanggarannya pun mungkin itu sudah terjadi bahkan sebelum truk itu turun ke jalan, ya kan? Karena dari hulunya sendiri, dari kebijakan dan mungkin ada beberapa kepentingan juga kan karena efisiensi dari harga transportnya juga, transport logistik dan seterusnya. Jadi ada banyak faktor gitu ya. Iya. Termasuk juga mungkin pengawasannya pun mungkin belum terlalu strict
dan penegakan pelanggarannya seperti apa. Iya. Nah, sebelum saya lanjut lagi, saya ingin kasih lihat dulu. Ini yang biasanya terjadi di lapangan, ya. Ini adalah cuplikan. Kalau masyarakat udah sering lihat ya, ini sering terjadi dan banyak banget video viral yang menunjukkan pola yang sangat berulang, yaitu truk odol yang oleng, terguling gitu. Dan biasanya itu selalu ada polanya. Ya kita lihat dulu, ntar mohon komentarnya masing-masing. Ya, nah jadi ini yang terjadi di lapangan dan ini benar-benar nyata gitu kan yang terlihat. Dan biasanya itu terjadi pas lagi nanjak nggak bisa, truknya oleng gitu. Nah udah tahu dan seringkali titiknya rawannya pun juga ada, tapi apa nih yang biasa membuat kendaraan odol ini lolos dari pengawasan? Baik, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Jadi aspek yang harus dilihat dan ditinjau tentang overdimensi dan overload itu banyak sekali. Salah satunya adalah aspek sosial, perekonomian, logistik. Yang paling terpenting adalah termasuk juga aspek infrastruktur. Tetapi yang paling di atas dari aspek itu ada aspek hukum yang harus kita pelajari. Yeah. Jadi overdimensi itu sebetulnya kejahatan lalu lintas, bukan pelanggaran. Yeah. Jadi di pasal 316, di pasalnya di 277, overdimensi itu adalah kejahatan lalu lintas yang prosesnya bukan ditilang, tetapi diproses pengadilan. Oke. Ada mensrea yang harus kita buktikan dan ada ancamannya. Kalau overload itu sebuah pelanggaran. Hanya ditilang. Contohnya tadi muatannya lebih, itu hanya ditilang. Dan itu kebanyakan yang terjadi di lapangan sebenarnya lebih banyak overload ya? Ya, itu overload. Yang pertama overload itu dulu ya tadi ya? Itu aspeknya hanya pelanggaran. Jadi antara aspek pidana sama aspek pelanggaran ini kan beda. Iya. Makanya ketika kita bicara odol, ya nggak ada pasalnya. Karena overdimensi itulah kejahatan lalu lintas. Barang siapa karena merubah teknis kendaraan dan dimensinya, ini ada mensreanya. Tapi kalau mengangkut barang yang banyak, itu hanya overload. Itu hanya ditilang. Jadi overdimensi itu adalah bisa seseorang, bisa korporasi. Nah, hasil evaluasi kami, korporasi cukup banyak. Perusahaan dan mohon maaf dan bahkan BUMN pun juga ada. Tetapi saya senang ketika Pak Menteri Infrastruktur turun berkomitmen untuk menertibkan ini beda. Apalagi sekarang Pak Menhub melalui Pak Dirjen itu sudah membuat blueprint penertiban. Jadi dari sisi hukum kita sudah menganalisa, dari sisi sosial coba begini. Korlantas Polri tidak bangga melakukan penegakan hukum. Ketika saat ini kami menindak itu, terjadi reaksi sosial, unjuk rasa, dan bahkan memblokir tol. Tetapi setelah kita jelaskan dengan Pak Dirjen, ini manfaatnya seperti ini, tentang keselamatan seperti ini, dan lain sebagainya. Ini masih dalam proses blueprint yang sedang dijalankan oleh Pak Dirjen. Saya yakin di tahun 2027 menuju zero overdimensi dan overload, tentunya ini harapan kita semuanya. Apalagi Pak Menteri AHY sudah berkomitmen itu, Pak Menhub juga demikian, dan Pak Dirjen Hubdat sudah membuat blueprint. Dan bahkan Pak Dirjen itu sudah melakukan normalisasi ratusan kendaraan yang dilakukan oleh Pak Dirjen. Ini menunjukkan bahwa ketika penegakan hukum itu tegas, tapi reaksi sosialnya juga harus kita pertimbangkan. Betul. Oleh sebab itu negara memberi peluang 2 tahun ini ya Pak Dirjen untuk menuju zero overdimensi dan overload dengan segala cara dan dari segala aspek kita lakukan upaya-upaya itu. Nanti kita akan lihat dan bahas blueprintnya dan udah sampai tahap mana nih, karena kan sebenarnya sudah dilakukan cek awal dulu ya, kan coba uji coba dulu ya. Nah tapi mungkin kita bahas dulu, kalau tadi yang kita lihat itu lebih banyak truk-truk yang terjadi di lapangan adalah overload, ya kan. Nah dan sebenarnya kan itu bisa ditilang dan sebenarnya kan pasti kalau lewat jalan udah bisa tahu bahwa ini udah overload.
kenapa nggak bisa di stop atau nggak diturunkan sehingga perjalanan tidak dilanjutkan gitu? Ini jadi tadi yang saya sampaikan. Gambar ini kan menunjukkan bahwa kita hanya melihat overload, overdimensi ini sebagai pelanggaran. Ya. Itu termasuk saya mungkin ya, melihatnya hanya itu pelanggaran. Padahal tadi itu adalah sistem, ya. Ada rantai pasok, ada segala macam di situ, ya. Bisa sampai tadi ke TKP itu, ya. Itu jauh jalannya. Kalau kita mundur ke belakang, ya. Artinya ini harus kita lihat dulu. Karena bukan hanya supirnya ya, tapi kan mungkin ada operatornya, ada transporternya, ada pemilik barang yang memasukkan barang-barang itu. Jadi kalau kita melihat itu pelanggaran, akhirnya ke supir yang jadi kambing hitam pengemudi. Padahal ada sistem yang sebelumnya sudah dilalui. Ya. Ada dari yang pemilik barang tadi, kalau dia aware terhadap keselamatan, pemilik barang nggak mungkin mau memuat sampai tinggi itu. Dan itu sangat rentan sekali terjadi kecelakaan. Ya. Kemudian si operator angkutan juga harusnya kan aware juga terhadap keselamatan. Nah itu tadi muncul sampai segituan pasti akan berpotensi terjadi kecelakaan. Ini masalah ini sudah seperti ada kewajaran dari masyarakat ya, yang melihat dari kita, dari regulator, dari Pak Polisi juga, itu ada melihat sebagai satu kewajaran. Karena mungkin dipikir lebih efisien sekali jalan itu dari operator mungkin. Yang pemilik barang lebih efisien itu. Iya. Dengan satu kali angkut dia bayarnya lebih murah. Tapi ini kan rawan kecelakaan ya. Betul. Kemudian bagaimana pengawasannya? Ya. Terus terang saat ini kan masih sangat parsial, masih sangat konvensional. Ya. Pengawasan yang dilakukan oleh kami dari Kementerian Perhubungan, ya, ini juga masih sangat minim sekali. Kemudian pengawasan di lapangan, saya tahu polisi itu 1 berbanding berapa untuk mengawasi kendaraan tadi, berapa puluh ribu kendaraan yang lewat di jalan, yang overload. Sementara polisi harus mengawasi mungkin 1 banding 1000 ya Pak Agus ya? Iya. 1 banding berapa ribu. Artinya ini juga perlu kita perhatikan. Makanya kita sepakat dengan Pak Agus ya. Kita akan mencoba melakukan pengawasan secara berbasis data, secara digital. Ini mau tidak mau, karena secara manual, secara konvensional kita tidak bisa lagi mengawasi ini. Terlalu banyak itu yang harus kita awasi. Satu-satu jalan ya pengawasan melalui IT. Iya, pakai teknologi ya. Pakai teknologi, betul. wajib itu. Betul. Dan berbasis data. Pak Kakor Lantas sudah punya banyak kamera di jalan. Iya. Dari operator tol juga banyak kamera. Dari kita juga ada kamera di sepanjang jalan. Ini kita akan maksimalkan ya untuk pemanfaatannya. Di samping itu dari operator tol juga udah ada WIM, ya, ada WIM. Iya, WIM itu berarti kan wait in motion ya. Jadi sebenarnya udah langsung terdetek nih bahwa ini udah kelebihan. Beratnya kelebihan. Ini kita menuju ke situ. Ya, kita sedang uji coba. Nanti mungkin ya kita akan sampaikan uji coba apa saja ya. Tapi yang jelas pengawasan secara manual konvensional ini harus kita rubah. Iya. Tentu ini pun harus ada komitmen juga karena terus terang data di kita ini terkait dengan angkutan barang ini masih sangat minim sekali. Perlu ada beberapa kementerian lembaga yang punya data angkutan barang ini. Ada di perdagangan, ada di Pak Agus, ada di kita, di Blue E, ada di mungkin di perindustrian, ya. Semuanya itu kita integrasikan. Sehingga setelah integrasi kita bisa mengawasi secara lebih efektif, lebih presisi, lebih efisien. Saya kira itu. Dan akhirnya ya mudah-mudahan kejadian-kejadian yang tadi udah mungkin mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Itu tergantung dari komitmen dari para operator itu. Operator yang punya barang, operator angkutan, dan seluruh masyarakat, para pengemudi. Nah, mungkin saya ke Pak Kakor Lantas ya, karena kan teknologi udah ada
Dan udah ada WIM tadi, weight in motion. Jadi sebenarnya nggak perlu manusia, asalkan beratnya itu sudah melebihi akan terdetek. Dan dengan teknologi, bahkan saya juga melihat sendiri itu sebenarnya sudah ada kamera CCTV. Jadi udah bisa tertangkap nih. Dan tertangkapnya kamera juga jelas, ada plat nomornya juga. Dan sebenarnya juga sudah terkonek dan tahu siapa pemiliknya. Datanya sudah ada, kemarin saya juga sempat melihat di ruangannya juga gitu. Di Jasa Marga pun juga ada gitu. Nah pasti Pak Kakor Lantas juga sudah punya datanya. Tapi apa yang sudah dilakukan? Apakah itu ditindaklanjuti? Karena kan kalau mau ditindaklanjuti sudah langsung bisa nih untuk memberikan efek jerak tadi. Jadi begini, fenomena dan dinamika overdimensi dan overload itu udah panjang sebenarnya. 2018 kita sudah munculkan dengan semua hampir kementerian yang terlibat. Sampai titik ini yang sebetulnya sudah ada titik temu. Bahwa overdimensi dan overload dari sisi keselamatan, dari sisi merusak infrastruktur ini sudah ada kajian. Tetapi tidak bisa juga overdimensi dan overload itu hanya dari sisi aspek hukum saja. Bayangkan ketika kita melihat kendaraan yang overload itu hanya bisa nilang saja. Sudah ditilang ya sudah dia jalan lagi. Dia ada SIM, dia ada STNK, hanya pelanggaran. Maka dari itu titik temu yang sekarang sudah dikelola oleh Pak Menteri Perhubungan, Menko Infra dan sudah ada kesepakatan bersama dari segala aspek kita harus melakukan upaya-upaya edukatif. Jadi penegakan hukum bukan satu-satunya untuk menghentikan. Justru kalau penegakan hukum dikedepankan, reaksi sosialnya luar biasa. Karena data yang terdaftar dari 2009 hingga sekian itu udah banyak sekali. Maka dari itu pemerintah mengambil sikap preventif, edukatif, dan cari solusi dari segala aspek dipertimbangkan. Nah, makanya muncullah blueprint. Nah, sama ketika kita bicara overdimensi, barang siapa karena merubah dimensi kendaraan itu dengan melanggar pidana, itu ancamannya juga ringan, hanya ancaman 1 tahun dan denda 24 juta. Ini sedang direvisi juga. Jadi dari sisi aspek penegakan hukum, dampak ininya juga kurang maksimal. Maka dari itu saat ini Pak Menteri Perhubungan melalui Pak Dirjen Hubdat sudah membuat blueprint dari 5 pilar yang harus turun melihat fungsinya lebih ke arah keselamatan, ke infrastruktur. Ini sudah. Jadi masyarakat pun juga sudah mulai paham ketika kendaraan yang diduga overdimensi dengan overload itu juga bukan sopir yang dipersangkakan. Ya, nanti akan kita proses. Jadi harus dilihat dari komprehensif ya. Jadi kalau penegakan hukum dikedepankan pasti nanti ada reaksi. Nah, negara tidak mau melihat reaksi seperti ini. Harus stop dari segala aspek, harus dipelajari dengan baik sehingga pelan-pelan di 2027 itu betul-betul zero overdimensi dan overload, dan tentunya ini kaitannya dengan pentingnya keselamatan. Ya, jadi harus menyeluruh ya, bukan hanya di satu titik aja. Memang tentu saja pasti harus ditindaklanjuti supaya memberikan efek jera dan juga ada kepastian hukum. Tapi at the same time juga dari awal diberikan edukasi dan diberikan waktu untuk mereka bisa beradaptasi dengan perubahan ini sehingga 2027 Januari itu benar-benar nanti zero overload, overdimension. Nah, mungkin dari tadi Pak Dirjen ini sepertinya udah punya solusi nih, kalau gitu blueprintnya seperti apa supaya masyarakat juga bisa tahu bahwa ini tuh jelas ada bedanya sehingga yang kali ini tuh benar-benar bisa terlaksana dibandingkan mungkin yang sebelum-sebelumnya yang hanya menjadi wacana gitu. Bisa tolong dijelaskan ini penting, secara sih. Mantan Kakor Lantas harus selesai tahun ini. Harus selesai. Karena dua-duanya orang-orang lapangan nih. Ya sebelum Pak Dirjen. Satu lagi Bu. Apa? Kami sudah tidak bangga melakukan penilangan. Kami udah nggak bangga melakukan penilangan. Karena kita udah menggunakan transformasi digital. Dari 95 penegakan hukum itu pakai ETLE. Termasuk juga nanti akan kita rumuskan dengan Pak Dirjen. Tilang itu ya pelanggaran-pelanggaran tertentu saja yang fatalitas korban. Iya. By the way, buat kalian nih yang tadi disebutkan oleh Pak Kakor Lantas, ETLE. ETLE itu adalah Electronic Traffic Law Enforcement. Jadi sekarang udah bukan kayak ada orang di jalan tilang gitu ya, udah digital. Oke, silakan Pak Dirjen, blueprintnya seperti apa? Jadi persoalan overdimensi overload ini kan sudah sudah bertahun-tahun lah. Tadi 2009 ya seharusnya sudah selesai ini ya.
ada satu yang membuat saya optimis di tahun ini, ya. Di tahun ini, tahun 2027 nanti optimis persoalan odol ini bisa kita selesaikan. Karena itu tadi, semangat saat ini, itu semangat kolaborasi, sinergi. Ya. Dan semangat tidak hanya melihat di hilir tadi. Ya. Makanya melalui orkestrasi yang dipimpin oleh Pak Menteri Menko Imrawil, Pak AHY, Pak AHY, kita sebenarnya sudah punya roadmap, ya, roadmap atau rencana aksi ya untuk penanganan odol ini. Tidak hanya di sisi pengawasan penegakan hukum, tapi semua yang terlibat dalam ekosistem angkutan logistik ini, itu kalau saya lihat rencana aksinya sudah ada semua, mulai dari kesejahteraan para pengemudi, ya. Ini salah satu yang menjadi yang diajukan oleh para pengemudi, bagaimana dengan kesejahteraan, ini juga sudah dibahas, ya. Di situ langkah-langkahnya udah sedang dilaksanakan oleh kementerian yang berkompeten. Kemudian kita juga masalah regulasi, ini saya lihat sedang berproses untuk undang-undang lalu lintas jalan ini sedang berproses di DPR karena ada beberapa pasal penguatan khususnya terkait dengan dimensi overload ini, termasuk sanksi dan sebagainya. Itu juga sedang digarap. Kemudian masalah regulasi, ya juga ini ada beberapa aturan yang sedang diperbaiki, disesuaikan dengan kebutuhan pada saat ini. Ya. Tentu sesuaikan dengan masalah ekosistem angkutan logistik ini. Kemudian juga dari pemerintah juga ini akan memberikan insentif, disinsentif kepada para pelaku usaha yang masih odol nanti di 2027, tentu ada disinsentif nanti, entah itu pajaknya, pajak kendaraannya dinaikkan, kemudian ada insentif juga diberikan keringanan untuk kredit dan sebagainya, itu banyak sekali program-program untuk kredit yang sudah membeli truk-truk baru gitu ya. Itu yang tidak odol ya. Yang tidak odol, jadi udah pasti yang tidak over dimension overload. Saya punya datanya. Benar. Kalau nanti ada operator yang akan mengajukan kredit ke bank, nah itu sudah terintegrasi sekarang. Data itu, data yang odol itu. Di sisi pengawasan, nah ini sisi pengawasan itu artinya kita dari Kementerian Perhubungan, dari Kakor Lantas, juga kita ingin bertransformasi, ya, merubah pengawasan yang manual, konvensional ini, kita ingin melakukan pengawasan yang berbasis digital. Karena itu tadi, ya, mulai dari awal tuh bangun lahirnya kendaraan, ya, lahirkan kendaraan tuh ada di perhubungan, ada SUT, ada SRUT, ya, itu dari awal kita sudah menggunakan elektronik ya untuk pengawasan penerbitan SUT maupun SRUT, kemudian kendaraan yang sudah dioperasionalkan, ya, ada uji berkala di KIR. Ini kita juga sedang perbaiki sistem yang ada di mana kabupaten kota, karena KIR ini ada di kabupaten kota. Jadi kita hanya mencoba mengintegrasikan sistemnya jadi satu sistem saja. Kemudian kita juga sudah mengintegrasikan dari beberapa KL, ya, basis data, satu data nanti angkutan logistik, ya. Ini untuk membangun, ya, tadi pengawasan secara elektronik, ya, mulai dari hulu pemuatan, titik pemuatan, kawasan industri, di jalan, ya, kemudian penyeberangan ke pelabuhan, itu tidak lepas dari pengawasan. Karena kamera sudah di mana-mana, WIM sudah banyak, jadi kalau lolos di titik pemuatan, nanti di jalan kena, ya, ada WIM, itu pengawasan yang nanti akan diutilisasi, akan dimaksimalkan pemanfaatannya menjadi basis data untuk penegakan hukum, ya. Jadi tidak hanya pengawasan, tapi juga pada tindakan hukum. Nah, mudah-mudahan dengan roadmap yang kita buat saat ini, blueprint ini, jadi tidak hanya pengemudi. Kalau selama ini kan ditilang berhadapan dengan pengemudi, akhirnya terjadi
unjuk rasa. Benar. Kalau sekarang enggak. Dengan sistem etle yang Pak Kakor punya, yang kita sedang bangun, ini tanggung jawab dari operator juga pun ada. Dari pengusaha juga, operatornya juga. Dari pengusaha, dari operator. Apalagi nanti kalau undang-undang lalu lintas sudah jadi, pihak pemilik barang juga akan dimintai pertanggungjawaban hukumnya. Operator juga. Jadi tidak semata-mata hanya supir saja yang jadi yang menanggung persoalan ini, tapi semua harus menanggung. Itu saya kira mudah-mudahan dengan komitmen yang sama dari KL, dari seluruh stakeholder, kemudian orkestrasi dari semua KL yang dipimpin, dikoordinasi oleh Pak AHY. Ini saya optimis ya, mudah-mudahan optimis ya. Betul. Untuk 2027 ini zero odol. Kalau masih ada yang membandel, ya udah berhadapan dengan hukum. Benar. Jelas itu open dimensi sebagai pelanggaran hukum, itu masuknya kejahatan pidana. Kriminal pidana. Kalau overload ya pelanggaran lalu lintas. Ya. Sangat jelas dan ini juga sudah apapun yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi itu termasuk dalam 9 rencana aksi penanganan kendaraan over dimensions overload, termasuk juga tadi pemberian insentif, disinsentif, termasuk bukan cuma edukasi tapi juga penguatan aspek ketenaga kerjaannya sehingga mereka juga standar kinerjanya lebih bagus dan kesejahteraannya juga terjamin. Nah, tapi yang dari semua hal itu yang paling utama yang nomor 1 dari 9 rencana aksi itu adalah integrasi data dan sistem informasi pendataan angkutan barang. Karena kalau nggak diintegrasi dan nggak ada sistem informasinya itu nggak terkonek, ya jadi semua ini nggak akan bisa diawasi gitu. Nah, ini izin mungkin apakah sudah boleh kita kasih lihat ke publik ya, karena ketika pertama kali saya melihat rancangan ini atau skema ini, integrasi datanya menurut saya ini luar biasa dan ini harus ditunjukkan. Ya, oke. Nah, jadi secara garis besar mungkin dengan gambar visual ini bisa dijelaskan jadi benar-benar dari ujung ke ujung apa saja yang akan dilakukan dan apa aja yang bisa dimonitor. Mungkin dari Pak Korlantas dulu nih, nanti bisa saling menimpal ya. Baik, terima kasih. Sebetulnya kan kalau kita bicara over dimensi overload ini kan sudah perjalanan yang panjang. Jadi pentingnya keselamatan, pentingnya transformasi logistik yang berkeselamatan, itu kan arahnya ke sana. Dan bahkan kalau kita bicara analisa dan evaluasi, bahwa overdimensi dan overload adalah penyebab kecelakaan yang sangat fatalitas. Maka dari itu harus dilihat dari beberapa aspek. Tidak bisa hanya dari sisi aspek hukum. Betul, kalau sisi aspek hukum ya salah. Tetapi ketika dilakukan penegakan hukum akan terjadi reaksi. Betul yang disampaikan oleh Pak Dirjen Budat. Kita senang hari ini bahwa Pak Menteri Infra sudah turun komitmen, Pak Menteri Perhubungan sudah turun berkomitmen, termasuk yang sekarang blueprintnya sudah jalan. Kita sudah punya rumah bersama dengan Pak Dirjen itu. Jadi saling tukar informasi, terus caranya seperti apa nih supaya ini bisa. Dan kita sudah yakin bahwa 2027 tentunya kami mengharapkan juga masyarakatnya sadar bahwa keselamatan tentang perjalanan logistik dan keselamatan tentang kemanusiaan termasuk juga penyebab daripada kerusakan infrastruktur adalah overdimensi dan overload. Maka dari itu inilah sedang dirumuskan. Dan kami juga percaya bahwa saya dengan Pak Dirjen dengan Pak Menteri ini ada komitmen yang tinggi. Karena keselamatan itu ada segala-galanya. Dari sisi apapun, dari sisi penegakan hukum kita perbaiki. Dari sisi transportasi sudah dijelaskan. Dari sisi regulasi juga harus kita lihat. Dari hulu sampai hilir kita akan lihat semuanya. Sehingga nanti ada cara bertindak yang tepat untuk bisa sama-sama negara hadir berkomitmen bahwa bagaimana caranya kita mengatur kendaraan logistik ini yang berkeselamatan, termasuk bagaimana kita mengutamakan keselamatan itu ada segala-galanya. Gitu. Dan sebenarnya dari awal sejak sebelum truk itu turun ke jalan, kan ketika muatannya itu ditaruh di dalam truk itu kan itu sebenarnya sudah bisa terdata. Ya kan sudah terdata isinya berapa banyak. Harusnya ya. Nah, tapi apa yang ternyata di lapangan tidak terjadi? Jadi begini, ini saya mau lihat. Iya, kita lihat dari gambar sini ya. Ini ya. Ini
Tadi menjawab yang tadi kok nggak terdata. Iya kan ini ada misalnya contohnya kan kita ada e-manifest. Contohnya ada e-manifest. Iya. Ini e-manifest ini satu aplikasi yang dipunyai oleh Kementerian Perdagangan. Iya. Di situ sudah ada manifest barang itu sudah ada sebenarnya. Dia membawa semen, membawa apa, segala macam, bawa hewan, itu sudah ada di sini. Betul. Di manifest barang ini. Makanya selama ini kita tidak punya data itu. Oke. Ya, tapi di Kementerian Perdagangan sudah ada dong? Sudah ada. Oke. Makanya itu tadi. Tinggal di-connect berarti ya? Integrasi. Ya, integrasi. Nanti kita akan punya data barang. Oke. Ini penting ya. Kalau kita sudah punya data barang, kemudian sudah punya peta logistik. Contoh gini, sekarang ini kan semen dari Gresik itu akan dibawa ke Sumatera. Iya. Semen Padang dibawa ke Gresik. Iya. Ini dengan adanya e-manifest ini kita bisa mengklaster. Ya, bisa mengklaster bahwa udah semen ini tidak perlu dibawa ke Gresik, ongkos logistiknya cukup mahal. Dan daya rusaknya nanti kan makin panjang. Nah, dengan data ini kita punya data itu barang yang akan dibawa termasuk peta logistiknya ini. Ya. Kemudian dengan PU ini BUJT, kita juga akan memanfaatkan. PU ini sudah ada 100 lebih weight and motion, WIM. Iya. Itu yang belum bisa dimanfaatkan. Baru hanya dibuat untuk mengawasi saja. Ya, belum sampai kepada penegakan hukum. Tapi kan sudah berjalan dong. Berarti maksudnya kan sudah ada dan terdetek dan itu sudah tercapture bahwa itu overload ya. Tapi sampai di situ saja sekarang ini. Karena dia untuk kepentingannya PU sendiri. Ya. Ya, kita integrasikan ke Hubnet ya. Karena soalnya makin berat itu jalanan makin cepat rusak sebenarnya. Jadi itu sebenarnya dari PU sudah dipasang PU itu juga tidak bisa memanfaatkan data overload ini. Makanya kita integrasikan, kemudian dari beberapa dari mana nih? JTO. Kementerian Dalam Negeri tadi yang ujikir tadi. Itu juga kita belum ada data lengkap ini, Mbak. Sebenarnya di perhubungan belum ada, tapi sebenarnya di Kemendagri sudah ada. Nah, kita integrasikan. Iya. Kita tidak perlu lagi membangun aplikasi untuk ujikir dan sebagainya. Kita tinggal mengintegrasikan aja. JTO ini jembatan timbang otomatis. Itu ada jembatan timbang UPPKB. Itu juga kita akan digitalisasi sehingga kita akan pasang WIM ya, sehingga nanti bisa lebih maksimal lagi untuk penegakan hukumnya. Kemudian dari teman-teman Pak Kakor, Kakor Lantas dari kepolisian, itu kita perlu data rekiden, perlu data etle. Sehingga dengan integrasi data ini ya, ini sebenarnya akan memudahkan pengawasan bersama nantinya. Ya, Pak polisi bisa mengawasi barang-barang apa saja ya. Siapa tahu bawa ganja nanti. Artinya ini bisa terdeteksi. Ya. Dan sekarang datanya juga sudah ada kan? Sudah berarti ada. Ya semua lengkap. Semua sudah ada sebenarnya, tinggal kita belum mengintegrasikan. Itu tadi yang saya pertama, komitmen dari KL dan seluruh stakeholder untuk mengintegrasikan data ini. Karena data ini penting ya. Yang pertama untuk pengawasan. Yang kedua, nanti saya ingin lebih memaksimalkan pemanfaatan data ini untuk law enforcement, penegakan hukum. Betul. Jadi tidak hanya data untuk dicatat, tapi untuk penegakan hukum. Nah, ini nanti yang akan membuat efek jerah. Ya, kenapa penegakan hukum? Karena itu jalur terakhir lah, ya paling hilir penegakan hukum itu. Dan penegakan hukum itu ya sesuai dengan semangatnya adalah untuk merubah agent of change kan? Iya. Yang tadinya udah biasa gitu kan. Yang tadi ini kesalahan pelanggaran jadi kebiasaan. Harus dihentikan oleh penegakan hukum. Iya. Kenapa pakai etle? Karena tilang konvensional ini sangat resisten dengan pengemudi. Ya. Kalau dengan etle nanti dengan penegakan hukum berbasis IT tadi digital, ini resistensi dengan pengemudi itu insya Allah tidak ada. Ya. Karena surat konfirmasi akan dikirim ke para perusahaan.
Jadi perusahaan ikut tanggung jawab. Oke. Itu. Jadi kita juga harus punya komitmen dengan pengusaha operator harus membayar denda. Ya. Nanti 2007 tidak ada maaf lagi. Oke. Kalau dari Jakarta sampai Surabaya ada 10 WIM, berarti 10 melanggar itu. Iya. Boleh 500.000 satu kali melanggar, kalau kali 10 berapa? 5 juta satu kali perjalanan. Iya. Monggo kita tahan-tahanan aja, buat-buatan. Ya, nanti 2007 kita akan terapkan itu. Oke. Ya. Kan 2027 Januari itu kan kita zero overload over dimension. Dan sekarang sudah dilakukan uji coba nih dari sejak Januari sampai 31 Mei. Benar. Berarti kan sebenarnya semua ini sudah berjalan. Hanya saja mungkin informasinya masih lagi butuh integrasi, tapi kan sebenarnya di setiap kementerian ini sudah tercapture nih data-datanya. Sudah ada. Nah, berarti sesungguhnya yang sudah melakukan pelanggaran, apakah itu diinformasikan ke mereka dan diberikan mungkin sanksi sedikit lebih, diberikan sanksi lah, karena kan kalau nggak dibiasakan dari sekarang nanti tiba-tiba kaget dong jadi di 2027. Maksudnya kan sambil kita sosialisasi dan edukasi, efek jera itu kan tetap harus diinfokan sehingga mereka tahu ini salah loh gitu. Oke, memang betul yang harus banyak bicara memang Pak Dirjen Hubdat. Karena kita sedang berbagi sistem. Jadi kita sudah tahu kasat mata bahwa itu overload. Kita tahu juga ketika kita akan menyidik over dimensi. Tetapi dengan penegakan hukum yang dilakukan sekarang akan menimbulkan reaksi yang luar biasa. Oleh sebab itu ada satu kerjasama yang kolaboratif mencari akar-akar persoalan. Baik itu dari regulasinya, dari sistemnya, sehingga tidak ini ada pasalnya terus kita tindak, tidak. Kita baru sosialisasi saja, mendata saja, itu reaksinya luar biasa. Karena memang sudah menumpuk pelanggaran itu. Reaksi apa terbesar, resistance Contohnya terbesar gini, seperti apa? 2025 di bulan Juni, kita sepakat dengan Pak Menteri Menhub pada saat itu sosialisasi. Kami melakukan pendataan dan bahkan melakukan penilangan sebagian. Langsung semua supir memblokir jalan. Terjadi kegaduhan. Sehingga kita lakukan evaluasi lagi. Setelah kita sosialisasi terhadap supir-supir pengusaha, pentingnya keselamatan, terus overdimensi, overload, penyebab kerusakan jalan, dan orang meninggal karena kecelakaan kita tunjukkan semuanya. Akhirnya supir paham. Supir justru sekarang, supir yang tadi unjuk rasa, kita udah menjadi satu kita. API namanya. Asosiasi Supir Indonesia. Ini sudah mendukung kegiatan kita. Maka dari itu sabar tapi pasti. Jadi tidak harus nabrak-nabrak, ini ditilang, ini untuk disidik. Nah, itu penting, tapi nanti. Dan bahkan komitmen pada saat kita rapat dengan Pak Kementerian Perhubungan 2027 nanti di Januari kita juga akan sosialisasi lagi. Jadi penegakan hukum itu yang terakhir. Tapi upaya-upaya secara komprehensif, pembenahan antara data dan berintegrasi ini penting. Sehingga ketika pada saat nanti sudah komitmen, nah kuncinya adalah penegakan hukum harus tegas. Dan semuanya harus sudah paham dan mengerti. Karena dilematika daripada optimasi dan overload sudah panjang. Dari 2009 sampai sekarang 2026. Sudah saatnya Pak Dirjen, kami, Pak Menteri AHY komitmen untuk harus tertib dan harus ditindak di 2027. Ini moga-moga ke depan akan lebih baik. Amin, amin. Tapi saya setuju sih, bukan salah supirnya juga ya, karena kan mereka yang menjadi, justru mereka sangat dirugikan karena kan itu resiko setiap kali mereka naik ke jalan. Tapi apakah ini dinotif juga ke para pengusaha yang tadi, misalnya para pengusahanya, para pemilik barangnya, atau mungkin makanya operatornya? Kan saya jangan dibentur-benturkan yang seperti itu. Harusnya dari awal tuh sudah kita deteksi semuanya, sehingga yang harus jalan kalau ketika ini nanti jalan semuanya tidak ada pelanggaran mestinya. Kalau ada pelanggaran baru kita tindak tegas sama-sama nanti. Kita ada satgas juga sama beliau nanti. Jadi apa nih yang harus dilakukan supaya ini benar-benar bisa berjalan dengan baik? Apa yang berbeda gitu? Jadi ini kan masa transisi ya. Masa transisi tadi dengan para asosiasi pengemudi logistik Indonesia, dengan beberapa asosiasi pasca 2025 bulan Juli ya. Itu kita bertemu difasilitasi oleh DPR, bertemu sering berbicara terkait dengan rencana-rencana yang akan kita lakukan. Jadi
ini kita sudah melibatkan pengemudi sehingga resistensi ini saya kira ini akan semakin menurun. Menurun ya? Akan menurun. Karena para pengemudi juga diberikan informasi-informasi terkait apa-apa yang kita lakukan saat ini. Ya. Di masa transisi ini tentu kita juga ingin memberikan sosialisasi, pemahaman kepada operator, ya, operator angkutan terutama, dengan uji coba pengawasan secara elektronik yang kita lakukan. Ini sekaligus kita memberikan surat kepada para operator bahwa kendaraannya itu melanggar. Iya. At least mereka tahu bahwa ini melanggar ya. Saat ini kita tidak melakukan penegakan hukum. At least mereka tahu bahwa kita tahu gitu kan, tapi belum. Mereka tahu, kita tahu, para supir juga tahu yang diperintah oleh operator, kan gitu. Ini kita dalam masa uji coba ini sudah 500 lebih yang kita beri surat bahwa perusahaan itu melanggar overload terutama, ya overload. Ini diharapkan ya sampai bulan Juni nanti ini sudah tersosialisasi kepada para operator. Nanti di bulan Juni sampai dengan Desember 31 kita akan terus mensosialisasikan lagi. Ya. Artinya akan kita tingkatkan yang tadinya hanya mungkin 10 titik ya. Ini akan kita tingkatkan menjadi beberapa titik ya untuk pengawasan. Ya, dan semua data-datanya misalnya kayak truk jenis ini sebenarnya kapasitas maksimumnya berapa, dimensi maksimumnya berapa, itu sebenarnya sudah ada dan sudah diberi infokan ke mereka ya. Jadi sebenarnya mereka tahu harusnya yang benernya berapa. Jadi mereka itu sangat tahu karena pada saat membeli kendaraan, dijadikan kendaraan angkutan barang, itu ada namanya SRUT. Ya. Di situ jelas jumlah barangnya diizinkan, itu sudah ada ya. Kemudian dimensi yang yang tertulis itu sudah ada, dimensinya sekian meter, sekian lebar. Itu sudah ada. Jadi artinya tahu mereka ya. Karena pada saat penyerahan kendaraan ya, pada saat setelah diukur itu diserahkan kepada dari mana karoseri ke pengusaha angkutan itu ada catatan-catatan. Artinya ada akte lahirnya lah. Ada akte lahirnya, dimensinya berapa, jumlah barang yang diboleh dimuat yang diperbolehkan berapa. Untuk dipakai di jalan raya ya. Makanya ini sebenarnya sudah tahu dari tahun 2009 tuh sudah tahu para operator itu. Cuman ini menjadi satu kewajaran, menjadi satu budaya, menjadi satu hal yang atau mungkin untuk efisiensi mereka juga efisiensi dalam tanda kutip ya. Efisiensi untuk menekan biaya, dia lakukan overload, itu banyak faktor sih ya. Jadi dalam masa sosialisasi ini saya berharap para operator memahami bahwa mengingatkan mereka bahwa itu melanggar ya. Nanti sampai 31 Desember ya. Makanya transisi. Jadi semua kita transisi, tidak ujuk-ujuk. 31 Desember, 1 Januari. Dan mereka diberikan waktu juga ya. Jadi kan sebenarnya ini uji cobanya sampai 31 Mei. Sehingga by bulan Juni udah ada tuh data-datanya. Dan sebenarnya sudah diinformasikan juga ke perusahaan yang melakukan pelanggaran. Dan mereka diberi waktu, harus ubah nih. Harus taat gitu harus ya. Harus comply. Dari 2007 karena kalau enggak ada nanti maaf. 2007 Gitu. tidak ada maaf bagimu gitu ya. Oke. Dan tidak hanya driver ya yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran itu, si operator juga bertanggung jawab. Itu kita ingin memberikan pelajaran kepada para operator bahwa ini bukan persoalan pengemudi saja, tapi lebih banyak persoalan para operator maupun pemilik barang. Gitu. Apa yang bisa dilakukan supaya datanya itu bisa lebih dipercepat? Misalnya kayak contohnya nih, kayak yang ada di Kakor Lantas, datanya supaya ada di Menteri Perhubungan. Soalnya sampai saat ini menurut informasi Kemenhub juga pegang data baru sekitar 30-35%. Iya, nah jadi bagaimana nih dukungan percepatan yang bisa diberikan oleh Korlantas Polri terhadap ini kan data sedang berproses. Sedang berproses. Ini hari ini tim teknisnya Pak Agus dengan tim teknis Kementerian Perhubungan dari masing-masing kementerian ini sudah bertemu ini. Ini sudah tahu bahwa overdimensi itu tidak baik, overload itu tidak baik. Kalau kita hanya bicara penegakan hukum gampang. Pasal 277 adalah kejahatan lalu lintas. Barang siapa korporasi merubah dimensi itu gampang disidik. Dan sekarang pun juga bisa, tetapi
kita sudah punya komitmen bersama dengan Pak Menteri bahwa mari kita lihat ke dalam semuanya. Polri melakukan evaluasi, Kementerian Perhubungan juga melakukan evaluasi, semua kementerian perindustrian melakukan evaluasi. Yang terbaik seperti apa nanti kesadaran kolektif itu akan menjadi satu. Kalau kita hanya dari sisi penegakan hukum, hari ini pun saya bisa melakukan penegakan hukum. Gampang. Pasal 277 kejahatan lalu lintas, overload hanya ditilang. Dan itu pun juga menjadi persoalan dari pengamat transportasi bahwa ancaman hukumannya juga masih kurang. Ketika overdimensi itu hanya ancamannya itu 1 tahun dan denda 24 juta. Ini sudah ada kajian-kajian. Maka dari itu kesadaran kolektif dari masing-masing kementerian lembaga dan kami untuk melakukan evaluasi yang terbaik ketika kita punya komitmen, mari kita tertibkan overdimensi dan overload dengan beberapa persoalan yang banyak sekali tadi, yang sudah dijelaskan oleh Pak Dirjen tadi, itu nanti akan ketemu. Ketika Januari 2027 nanti, kita akan ketemu lagi. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita harus melakukan penegakan hukum, kita lakukan penegakan hukum. Itu gampang. Maka dari itu, transformasi penegakan hukum digital itulah yang paling terpenting. Di samping itu juga ketika kita bicara pasal 277 tentang overdimensi, itu adalah peristiwa pidana. Jadi bukan sopir, tetapi barang siapa itu bisa juga itu adalah pengusaha, bisa juga itu adalah yang membuat itu bengkel apa itu Pak namanya? Yang memodif ininya ya. Modif karoseri, itu bisa ditersangka juga. Betul. Dan sudah kita lakukan penegakan hukum itu. Jurisprudensinya sudah ada. Tapi saat ini kita mengedepankan preventif, edukatif, dan kolaborasi. Setelah ketemu semuanya dari hulu sampai hilir, terakhir adalah penegakan hukum. Kami sudah siap untuk melakukan penegakan hukum. Tegas dan setegas-tegasnya. Dan itu dipastikan Januari 2027 bukan hanya sekedar wacana, tapi itu akan pasti ditegaskan. Sedang berproses ke sana. Apakah mungkin dalam transisinya mungkin dilakukan bukan seluruh Indonesia, tapi mungkin di Pulau Jawa dulu? Baru nanti mungkin di Kalimantan, di Sumatera. Ya, masa sosialisasi itu tadi. Tahap 1 kita berapa titik, berapa wilayah. Kemudian tahap berikutnya berapa titik, 2027 juga kemungkinan kan, kita kan bicara odol ini kalau kita petakan tidak seluruh Indonesia. Artinya ada prioritas kita. Prioritas beberapa wilayah yang menjadi prioritas itu 2027 mungkin kita akan. Yang difokuskan untuk dimonitor terlebih dahulu ya. Betul. Apakah lebih di Jawa, Sumatera? Jawa, Sumatera. Kalimantan ada semua perwakilan. Semua dong gitu. Gak kayak ke Papua gitu. Jadi bertahap berarti ya. Di titik-titik yang rawan dan titik-titik krusial dulu. Nah dengan adanya seperti ini otomatis pasti biaya logistik akan meningkat. Apakah itu juga sudah diperhitungkan? Dan juga kesiapan ya. Jadi kan dengan adanya seperti ini either biaya logistik udah pasti meningkat atau mungkin truknya makin lama makin banyak. Karena untuk satu truk yang mengangkut satu muatan, sekarang kan mungkin harus ada 2 truk yang mengangkut muatan yang sama. Iya, betul itu. Ada tekanan biaya pasti ya dalam masa transisi ini kan yang sudah biasa overload biasa kirim ke Surabaya 100.000, ini dengan adanya zero overdimensi overload menjadi 200.000 karena tonasenya berkurang, itu pasti ada. Dan saya yakin itu artinya tertekan sementara karena berikutnya ini akan menyesuaikan. Kita masih ingat survei dari BPS bulan Juli 2025 itu inflasi yang mungkin terjadi pada saat zero overdimensi overload itu hanya 0,02 ya. 0,02 sampai 0,26. Itu inflasinya seperti itu. Artinya masih dalam batas toleransi. Dan dari BPS juga menyampaikan bahwa dari overdimensi overload itu ada efisiensi. Ada efisiensi. Ya. Kalau kita ngomong rupiah, ada efisiensi rupiah. Dengan jalan yang awet, tidak ada preservasi jalan, itu akan menghemat biaya sekian triliun. Ya. Yang paling penting dengan overload overload overdimensi ini
potensi kecelakaan lalu lintas saya yakin akan menurun. Iya. Karena data kita tadi 10% kecelakaan lalu lintas ini kontribusi dari angkutan barang ini sangat cukup dominan, besar sekali. Betul. Ya. Betul. Jadi ranking kedua setelah sepeda motor. Iya. Ya. Ini dengan overload, overdimensi tidak ada, itu ada potensi kecelakaan terjadi di jalan akan menurun. Ya. Belum ada efisiensi yang lainnya. Ya. Artinya dengan overload, overdimensi ini zero pada 2007 pasti ada lah ya tekanan terhadap biaya angkutan dan pasti ada korelasi dengan inflasi. Tapi kalau saya lihat survei dari BPS ini saya baca ya. Iya. Di DKI ya, DKI ini hanya 0,02% sampai 0,26%. Dampak inflasinya ya. Yes. Dari kebijakan zero odol. Kemudian di Jawa Barat 0,04% sampai 0,43. Ya. Artinya masih relatif rendah untuk dampak inflasi ini. Jadi saya optimis ya. Saya yakin para pengusaha juga akan mendukung ini ya. Dari sisi ekonomi juga tidak akan terhenti. Justru tadi dengan zero odol ini para pengusaha diuntungkan. Pengusaha operator angkutan terutama. Yang harusnya satu rit ini jadi 3 rit loh. Bayarnya lebih. Ya, bayarnya lebih jadi 3 rit. Yang kedua, usia kendaraan. Sekarang ini diizinkan 10 ton, dia ngangkut 30 ton. Itu pasti kendaraan akan ya kalau kita lah suruh gendong 100 kilo, jalan sekilo, pasti akan cepet rusak nih. Iya. Lutut Dalaman semua dengkul. Kita lutut. Kalau hanya 10 kilo kita lari lari itu dan sehat. Ini sama kendaraan juga akan lebih panjang umurnya ya kalau tidak overload. Jadi ini harus dipahami oleh para operator ya. Jadi dampak-dampak ini pasti ada, tekanan biaya pasti ada, tapi saya yakin ini jangka pendek saja. Betul, dan ini memang hasil research yang berdasarkan data ya, ini bukan berdasarkan opini, bukan karena memang sudah aneh. dan sudah dilakukan. Iya, dan saya juga melihat karena di rakor bersama Pak Menko AHY hal ini juga dipaparkan, dan ketika kita semua melihat dan memastikan ini datanya benar, wow, ini sebenarnya satu hal kebijakan yang bukan hanya dilihat dari satu sisi, memang biaya logistik akan meningkat menjadi sekitar 4,58%. Inflasi juga ada walaupun kecil ya, 0,01 sampai 0,2% kira-kira. Tapi selain itu potensi investasi juga meningkat. Karena kan pasti juga investasi penyesuaian armada juga kan pasti akan ada gitu. Biaya operasionalnya juga, dan termasuk tadi keuntungan biaya sosial. Itu lebih penting ya, karena keselamatan medis dan seterusnya. Mungkin kalau dari Pak Korlantas ini satu hal yang bukan hanya berhubungan dengan overload dan overdimension, tapi kalau ngomongin tentang angkutan logistik yang sering kali terjadi di jalanan itu adalah preman dan pungli. Nah, ini juga sangat mempengaruhi gimana caranya supaya ini bisa dikurangi atau bahkan ditiadakan. Karena ini akan justru meningkatkan biaya transportasi kan biasanya dari logistik. Baik, terima kasih. Saya kembali ke overdimensi dan overload. Kajian sudah banyak sekali tadi. Dari sudut pandang, dari aspek dan kajian, dan termasuk juga survei-survei ya. Kami memastikan berkaitan dengan penegakan hukum, kami sekarang itu sudah merubah wajah Polantas. Jadi kami tidak bangga untuk melakukan penegakan hukum. Jadi termasuk transaksional itu harus kita hindarkan betul. Oleh sebab itu transformasi digital itu adalah bagian daripada sebuah keniscayaan. Maka dari itu domainnya Pak Dirjen tadi betul sekali, harus disampaikan bahwa kajian-kajian ini dari beberapa aspek harus dilihat. Tidak hanya di bidang hukum saja. Kalau hukum pasti salah. Lo melanggar pasti salah. Tapi apakah dilakukan penegakan hukum akan terjadi sebuah rasa keadilan di jalan? Belum. Justru akan menimbulkan suatu persoalan. Oleh sebab itu kami berkomitmen ketika proses dan aspek-aspek itu sudah dikelola dengan baik dari masing-masing kementerian dan lembaga, dan ujungnya nanti adalah penegakan hukum, ini yang harus kita tunggu-tunggu sebetulnya. Artinya ketika sekarang masih banyak kendaraan logistik yang melanggar, masih overload masih ada juga.
Tetapi kan kami juga harus berkomitmen bahwa tahap saat ini adalah tahap blueprint untuk bagaimana membuat pola yang terbaik ketika kita membuat kebijakan yang tidak menimbulkan sebuah risiko yang sosial. Kan begitu. Nah, ini sangat penting sekali, sedang berproses, dan ketika kami bicara penegakan hukum, dua pasal overdimensi dan overload tidak akan menjadi persoalan. Apalagi kami sudah menuju ke electronic traffic law enforcement ya. Yeah. Namun demikian dari aspek-aspek tadi yang paling terpenting adalah satu, keselamatan itulah yang paling utama. Yeah. Dari aspek-aspek yang lain sedang dalam berproses dikelola oleh Pak Dirjen ini, sehingga nanti masing-masing kementerian juga harus paham betul ketika kendaraan logistik itu melanggar, risikonya akan seperti apa. Yeah. Tapi ketika sekarang sudah diperbaiki, pada saat nanti itu melanggar, ya nanti hukum yang berbicara, penegakan hukum yang harus dikedepankan. Nah ini kan sedang berproses. Kalau tiba-tiba saat ini kami melakukan penegakan hukum, tidak komitmen kami. Yeah. Tapi tidak menutup mata. Yeah. Ketika ada kendaraan yang diduga overdimensi terlibat kecelakaan, ya harus kita tindak. Yeah. Harus kita tindak. Tetapi sekarang masih berproses perbaikan regulasi dan memberitahu, termasuk dari Kementerian Perindustrian ya Pak Dirjen ya, dan terutama kepada pengusaha-pengusaha, bahwa yang paling terpenting adalah bagaimana kita bisa menciptakan kendaraan logistik yang berkeselamatan, kendaraan logistik yang ramah dengan keselamatan. Dan akhirnya kalau kita bicara resiko, sampai saat ini tahun 2026 orang meninggal dunia itu sudah menurun ya, dari 26 menjadi 23.500. Yeah. Jadi sudah turun 2.500. Ini kaitannya dengan sosialisasi yang gencar dilakukan oleh Pak Dirjen. Yeah. Ya kan, sudah diancam, sudah diberitahu, sudah dikasih tahu. Nah, tentunya kesadaran publik ini yang paling terpenting adalah kita menciptakan kendaraan logistik yang berkeselamatan. Oke. Izin komentar tentang pertanyaan saya tadi, praktek pungli dan premanisme. Saya jamin Pak, saya Kakor Lantas Polri, saya jamin kalau ada saya tindak tegas. Oke. Ya. Berarti apakah supir apa yang dilakukan, apa yang bisa dilakukan oleh mungkin para supir atau yang ada di jalan kalau misalnya itu terjadi, apakah itu ada sistem mekanisme pelaporannya atau gimana? Kami sudah tegas bahwa kami tidak bangga melakukan penegakan hukum. Itu tidak bangga. Tetapi ketika terjadi transaksional, kami yang akan turun tangan pertama kali. Dan ini kami sudah mencoba merubah wajah Polantas. Polantas itu melayani, bukan menindak dan tidak bangga untuk menindak, melayani. Tapi juga kami harapkan kesadaran dari masing-masing pengusaha juga jangan melanggar. Karena ketika sudah melanggar itu potensi kecelakaannya tinggi, transaksionalnya juga akan terjadi, dan bahkan kita tidak minta pun mereka ngasih. Ini yang tidak boleh, makanya kami berkomitmen 95% penegakan hukum itu harus menggunakan etle. 5% baru tilang. Itu pun terpaksa harus kami tilang. Karena potensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Kalau transaksional saya jamin Bu. Kalau secara elektronik itu berarti kan apa yang terjadi? Kalau kadang-kadang apakah langsung masuk, gimana orang bisa ternotif? Kadang-kadang kan soalnya kalau apakah lewat email atau mungkin nanti terkonek ke SIM-nya. Jadi mekanismenya gimana begini, kalau secara elektronik? Kalau overdimensi itu hanya diduga kendaraan tersebut overdimensi. Tapi prosesnya adalah penyidikan. Tapi kalau pelanggaran overload bisa nanti. Overload itu nanti ketika di capture kendaraan tersebut diduga overload. Tetapi pembuktiannya adalah jembatan timbang. Karena ketika kita bicara overload itu lebih muatan dan tata cara membawa muatan itu yang tidak benar. Tetapi kalau overdimensi itu hanya diduga, kendaraan itu diduga overdimensi, tetapi proses penegakan hukumnya adalah penyidikan. Karena mereka adalah peristiwa pidana kecelakaan, pidana lalu lintas. Jadi harus proses penyidikan, itu ada pasalnya. Oke. Jadi itu mekanismenya sudah ada ya, jadi idealnya nanti alurnya pun juga sudah ada. Mungkin dengan bahasa yang sederhana bisa dijelaskan ke publik, jadi nanti sistem alur truknya tuh satu truknya seperti apa, dari kawasan industri, masuk jalan, tertimbang, terbaca sistem, sehingga kalau ada pelanggaran gimana, apakah bisa dijelaskan dengan sederhana sehingga kita semua mengerti prosesnya? Yang pertama terkait pungli, di jajaran kita juga kami tidak menutup mata ya, selama ini kemarin ya
pungli jabatan timbang ini masih terjadi. Jadi kami tegas ya terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut. Kita tindak tegas, bahkan ada beberapa yang sudah kita demosi ya, tidak lagi bekerja di jabatan timbang. Kemudian kami juga menjadi tertantang ya dengan pungli ini. Bagaimana caranya mengawasi personil kita yang ada di jembatan timbang ini ya. Kita sudah pasang CCTV dan lain sebagainya. Salah satu jawabannya adalah tadi penegakan hukum secara digital ya. Jadi tidak ketemu lagi, tidak ada transaksional lagi antara pengemudi dengan petugas ya. Dengan nanti atlet tadi yang disampaikan oleh Pak Agus itu menutup ruang untuk terjadinya tawar-menawar ya. Karena pungli ini kadang-kadang berasal dari para pengemudi juga, kadang-kadang ya ditawarkan. Ada juga petugas yang menawarkan. Nah, ini penjaga jalannya. Mutualisme simbiosis ya, simbiosis mutualisme saling menguntungkan. Jadi itu tidak ada ruang lagi. Dengan electronic traffic law enforcement itu tidak ada ruang lagi untuk pungli. Ya, itu salah satu jawabannya mungkin ya. Mudah-mudahan dengan transformasi ini jawaban terhadap keluh kesah para pengemudi ini bisa kita jawab. Kemudian alur ya tadi dari awal itu saya selalu bicara ini harus ditangani dari hulu sampai hilir. Ya. Hulu itu berarti dari regulasi tadi, kesejahteraan dan sebagainya. Ya. Kalau dalam pengawasan kita juga sama, dari hulu sampai hilir harus kita awasi. Di titik pemuatan ya kawasan industri kita pasang WIM. Itu juga terintegrasi dengan JTO kita, dengan aplikasi kita. Jadi dari awal sudah kita deteksi ya, dan kita sudah punya komitmen dengan para pengelola kawasan industri. Ini apabila ditemukan kendaraan yang overload itu dikembalikan. Jadi selama ini kan sudah jauh sekian kilo dari Jakarta sampai Surabaya, Semarang kena ketahuan overload, mau dikembalikan jauh. Iya. Mau tidak mau ya akhirnya tilang jalan lagi sampai Surabaya, tetap merusak jalan. Nah, ini dari titik pemuatan kita suruh kembali ya. Ini komitmen dengan para pengelola kawasan industri. Kalau masih ada yang lolos tadi, yang masih ada yang bandel lolos, ya itu di jalan juga sudah banyak mata kita, sudah banyak timbangan kita yang akan mengawasi kendaraan angkutan barang ini. Ya. Jadi di titik pemuatan lolos, di jalan saya yakin tidak akan lolos. Ya, karena kamera ini tidak pernah tidur. Dia 24 jam. Benar. Ya. Timbangan juga gitu, kecuali rusak nanti. Kalau rusak dia harus diperbaiki. Itu 24 jam juga menimbang. Ya. Jadi itu tidak akan lolos. Ya. Tidak akan lolos, pasti akan memberikan notif ya tadi ke operator atau ke yang ada di back office ya. Itu akan proses selanjutnya seperti tadi masih konvensional, kirim konfirmasi, nanti kita sedang bangun sistem bagaimana bisa langsung digital untuk notifikasi surat konfirmasi ini. Ya. Jadi kalau sampai Surabaya di mana nih Karawang itu jembatan timbang Palunggandu kena detek dia melanggar. Masih jalan, nggak apa-apa. Nanti ada lagi. Kena detek lagi pasti. Detek lagi. Iya, 2 kali. Jadi itu kumulatif nanti. Kalau sampai Surabaya 10 kali ya udah kena tilang 10 kali. Dan ini ya tidak sampai di situ. Ya, nanti kalau dia mau menyeberang melalui jembatan penyeberangan, kita juga sudah pasang WIM di situ. Untuk yang overload tidak boleh menyeberang. Ya, ini regulasinya sedang kita buat ya sehingga hanya sampai ke penyeberangan. Udah barangnya harus diturunkan, ya silakan nyebrang kalau tidak overload. Nah, tidak sampai situ saja, kalau nanti ditilang tidak mau bayar, saya koordinasi dengan Pak Agus, nanti STNK-nya diblokir, ya diblokir STNK sebelum bayar etle pelanggaran tadi. Kalau 5 kali melanggar 2,5 juta ya tidak bisa diproses
perpanjangan STNK-nya, kan seperti itu. Ya. Jadi ini alur pengawasan Betul, kita ya, betul. dan ini perlu integrasi tadi data, Iya. data dari semua, dari Pak Agus, ya itu perlu data. Ini sekarang sudah mulai ini Pak Agus, tadi saya cek tim teknis dengan Udah kolaborasi. Dipkum luar biasa. sudah berbicara, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah integrasi dan bulan Juni udah ready kita. Oke. Insya Allah, amin. Amin, karena tinggal 8 bulan lagi menuju Januari 2027. Optimis? Saya sangat optimis. Optimis kita. Apa gunanya Pak Dirjen mantan Kakor. Sebetulnya kan kita menunggu perbaikan regulasi, sistem yang dibangun, sehingga memang dari hulunya tidak ada pelanggaran lagi sudah. Dan kita ramah berkeselamatan lagi. Coba kalau dari hulu nggak ada Pak polisi nggak ngurusin odol lagi. Benar. Ya Pak Agus, kalau dari hulu sudah selesai ini odol, di jalan tuh udah nggak ada lagi. Sebetulnya begini, overload itu tidak selesai dengan tilang. Iya. Tidak selesai. Iya. Sekarang dia harusnya bawa 12 ton, bawa 20 ton. Ditilang tetap jalan, dia masih untung. Sebenarnya kan ada aja caranya, contohnya nih misalnya ya bannya aja dibuat sehingga kalau misalnya muatannya itu sudah melebihi berapa kilo ya bannya gembos gitu, nggak bisa jalan contohnya. Makanya dari itu Bu, saya optimis apa yang sudah dilakukan dari Kementerian Perhubungan dan komitmen negara melalui Pak AHY bahwa 2027 kita sudah harus zero over dimensi dan overload, dan ini sedang berproses. Kalau kaitannya dengan mungkin pelanggaran dalam proses penegakan hukum, kita perbaiki semuanya. Dan eranya udah beda kok, sekarang banyak media kok. Betul. Transaksional besok. Masyarakat saling mengawasi ya, jadi ini bukan cuma CCTV. Tapi jangan salah, masyarakat bisa saling ketika nanti kami mengawasi. tegas, sopir ngasih duit saya tangkap sopir itu. Ngapain kamu ngasih polisi lagi sudah? Udah gak saatnya lagi. Udah begitu. Udah zamannya udah beda, seperti yang disampaikan beliau tadi. Semuanya udah mengawasi kita semuanya. Amin. Satu lagi mungkin tadi, satu lagi saya lupa. Jadi di samping tadi blokir STNK, kita sedang mencoba menjajaki dengan BKPM ya, dan sedang membuat regulasi ketika melakukan pelanggaran terhadap overload, over dimensi, itu kita juga akan berproses untuk pembekuan izin ya sampai dengan ke pencabutan izin. Ini untuk memberikan efek jerah. Ya. Jadi insya Allah ya BKPM sudah merespon baik ya. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi sehingga ketika mungkin ada parameternya ya 10 kali melanggar overload itu bisa diajukan untuk pembekuan sementara ya. Kemudian kalau tidak ada perbaikan bisa sampai kepada rekomendasi untuk pencabutan izin. Itu sikap tegas kita ya terhadap masalah overdimensi overload ini. Jadi sistemnya sudah ada, blueprintnya sudah ada, pengawasannya juga sudah ada. Dalam berproses. Dan sedang berproses dan sedang dijalankan. Sekarang pun juga sedang dilakukan uji coba untuk penyempurnaan. Sehingga nanti masyarakat dan pengusaha juga nggak kaget ketika zero overload over dimension ini dilakukan di bulan Januari 2027. Semua bisa terlaksana dengan baik. Terakhir satu kalimat mungkin untuk semua yang menonton. Karena banyak stakeholder mungkin yang juga menonton, baik itu pelaku usaha maupun masyarakat. Tentang apa pesan yang ingin disampaikan yang berhubungan dengan zero overload over dimension ini. Mungkin dari Pak Kakor Lantas dulu nih. Yang jelas saya selaku Kakor Lantas mewakili Mabes Polri sangat optimis. Karena ini sedang berproses dari aspek dan dari kajian segala aspek sudah kita pelajari dan kita perbaiki regulasi itu. Ketika negara sudah berkomitmen akan melakukan penertiban over dimensi, kami mengharapkan semua pengusaha logistik dan kendaraan berat agar supaya juga mengetahui bahwa ini semata-mata demi keselamatan lalu lintas di jalan. Ini semata-mata demi mempertahankan infrastruktur jalan agar tidak rusak. Kaitannya dengan overdimensi dan overload, dan kami sangat yakin bisa menertibkan ini bersama-sama dengan Kementerian Infrastruktur, Kementerian Perhubungan dan kementerian lainnya yang saat ini sedang berproses sehingga di titik nol di 2027 nanti kita akan sama-sama turun
melakukan langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa negara hadir untuk bisa menyelamatkan warga kita yang ada di jalan. Terima kasih. Oke, terima kasih dari Pak Dirjen. Mari ya kita akhiri toleransi terhadap odol. Ya. Mari kita akhiri toleransi terhadap keselamatan. Ya, artinya terhadap kecelakaan lalu lintas. Karena tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan manusia. Satu nyawa terlalu banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah berbagi hari ini. Sukses selalu, sehat selalu. Tertib selalu pastinya. Amin. Thank you. Amin. Dari perbincangan hari ini kita diingatkan bahwa kadang sesuatu yang kita lihat setiap hari bisa terasa biasa. Padahal sesungguhnya menyimpan resiko yang luar biasa. Overdimension overload adalah salah satu contohnya. Di balik satu kendaraan yang kelebihan muatan, ada banyak hal yang ikut dipertaruhkan. Keselamatan pengguna jalan, nasib pengemudi, kesehatan logistik nasional, bahkan kepercayaan publik pada aturan itu sendiri. Dan itu sebabnya ini bukan isu kecil. Karena ketika sesuatu yang berbahaya dibiarkan terlalu lama, maka yang perlahan hilang bukan hanya ketertiban, tapi juga rasa aman. Maka Zero Overdimension Overload 2027 harus menjadi lebih dari sekedar target. Ia harus menjadi tanda bahwa Indonesia sedang bergerak ke arah yang lebih tertib, lebih aman, lebih berkeadilan, dan lebih menghargai kehidupan. Karena bangsa yang besar bukan bangsa yang membiarkan pelanggaran menjadi kebiasaan, tetapi bangsa yang berani berkata, cukup sampai di sini. Keselamatan harus menjadi prioritas. Sebab pada akhirnya, ongkos murah bisa dihitung dengan angka, tapi nyawa manusia tidak pernah bisa dihitung dengan harga.